Dipersilakan dari Gerindra, Pak Wahid, Kapoksi Gerindra, silakan Pak Wahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 8, yang kami hormati Pak Menteri bersama jajarannya, Pak Menteri Agama bersama jajarannya, yang kami hormati BPKH, Pak Anggito bersama jajarannya. Saya atas nama fraksi Partai Gerindra tadi sudah mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Memang ini tadi saya lihat ini pekerjaan yang tidak gampang nih. Waktu yang tinggal sedikit, kita harus membahas kekurangan biaya tambahan yang tidak terduga. Saat Pak Dirjen pulang dari Arab Saudi, saya telepon malam itu, beliau kasih kabar, saya kaget. Kok ada tambahan sampai sebegitu besar? Dan waktunya tinggal hanya beberapa hari. Bayangkan kita hari ini tanggal 30 kita suruh bahas. Kami kemarin sudah melaksanakan kegiatan teman-teman di Dapil untuk penutupan manasik haji tanggal 3 besok berangkat. Tanggal 4 penerbangan. Tinggal waktu 3 hari. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang disampaikan Pak Menteri tadi terkait dengan persoalan masalah tambahan ini, kami ingin menanyakan, apakah ini hanya untuk Indonesia saja atau seluruh dunia? Tambahan ini yang disampaikan terkait pembiayaan yang ada di Mina, Musdalifah, dan Arafah. Ini apakah hanya untuk Indonesia, apakah hanya untuk Indonesia atau seluruh dunia? Ya, 4.125 rial. Bagaimana ini dengan negosiasi kita? Bagaimana tanggapan dengan negara-negara lain yang melaksanakan ibadah haji? Apakah ini sama dan tanggapannya bagaimana? Tadi saya setuju dengan penyampaian dari Pak Samsul Niang. Sebaiknya Pak Menteri menyampaikan bahwa surat keputusan dari Arab Saudi itu harus kita tahu, Pak. Legal standingnya harus kita tahu. Jadi dasarnya nanti kita ini menyetujui itu ada dasarnya, Pak. Ini kami mohon, kalau bisa sudah diterjemahkan sekalian, ya. Jadi teman-teman tidak sulit untuk memahami. Baru selanjutnya akan kita bicarakan. Saya setuju ini angka yang begitu besar, tidak hanya persidangan ini pimpinan itu kita putuskan, kita harus bahas secara detail. Bila perlu kita maraton, karena apa? Waktunya sudah 3 hari. Kalau perlu hari ini kita rapat ini, kita lanjutkan nanti malam kita konsinyering, besok pagi baru kita putuskan dalam rapat ini. Kita butuh tahu angka yang 1,5 triliun ini terdiri dari mana. Meskipun Pak Menteri tadi sudah menyampaikan, diantaranya biaya masyair jamaah haji reguler. Oke, nanti kita bicarakan. Biaya masyair PHD dan pembimbing KBHU. Biaya technical landing embarkasi Surabaya. Apakah ini termasuk yang nanti apakah kita dibebankan di BPKH atau kita bebankan APBN? Karena ini bukan kesalahan kita. Ini kesiapan daripada perhubungan yang nggak siap. Mestinya perhubungan itu sudah menyiapkan bahwa bulan ini, tahun ini akan ada pemberangkatan haji. Mestinya itu perbaikan bandara sudah dilakukan. Kenapa baru sekarang? Apakah ini tidak ada koordinasi yang baik? Sehingga kami dengar bahwa di Surabaya itu tidak bisa dilewati oleh pesawat-pesawat besar.
Padahal jamaah haji terbesar di Indonesia itu termasuk salah satunya adalah Jawa Timur, yang nomor 2. Ini pimpinan. Yang selanjutnya sampaikan kaitannya dengan operasional haji khusus. Ini saya terus terang tidak sependapat ini. Ini harus kita kupas sehingga angka yang mau kita bebankan, angka yang kita mau putuskan itu nanti kita bisa pertanggungjawabkan pada publik, dan termasuk angka yang mau kita putuskan ini harus kita pertanggungjawab pada uang umat. Ini bukan uang APBN, ini uang umat yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi ini nggak bisa kita bahas hanya satu kali ini. Termasuk selisih kurs penerbangan. Saya ingat pada waktu kita bahas masalah biaya penerbangan dengan Garuda, 2 hari 2 malam kita konsinyering, selisih uang 200.000 rupiah kita pertahankan. Angkanya beliau menyampaikan, mosok 200.000 tidak selesaikan dari pihak Garuda. Bilangnya 200.000 itu kali 100.000 20 miliar Pak Wahid. Kami dalam keadaan kolab. Sedangkan ini ada pembicaraan masalah kurs. Ini artinya kita ini pembahasan haji ini memang ya, saya nggak nyalakan, memang kita ini keputusan haji kita ini mepet waktunya. Yang kita dihadapkan dengan waktu yang mepet, biasanya 5 bulan, kita bahas hanya waktu 40 hari, kurang dari 2 bulan. Sudah itu kena puasa sekalian. Ya. Nah kita sendiri, saya lihat kemarin pada waktu kita mau berlingok di sana, ya, pemerintah Arab Saudi, kita cek ke sana, baru ada keputusan di bulan puasa. Kita akhirnya maraton. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tidak hanya berhenti di saja. Saya yang sulit nanti menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pak Menteri, jamaah haji yang kita berangkatkan tahun ini adalah tahun yang harus berangkat tahun 2020. Jumlahnya 220.000. Ini baru kita berangkat ke 50%. Ya. Harus kita menambah beban subsidi. Kalau subsidi nggak boleh. Nilai manfaat yang kita keluarkan 70%. Ya. Terus nanti kalau yang jamaah haji tahun 2020 berangkat tahun 2023, bahaya ini. Kalau saya hitung-hitung tadi, haji ini tahun depan sampai angkanya 100 juta Pak Menteri, reguler. Ini ngeri nih. APBN ini berkali-kali saya sampaikan Pak Anggito, kuat sampai tahun berapa? Nah, tahu tak kalau ada seperti ini kita harus nanti segera, mau tidak mau Komisi 8 menyampaikan atau rapat meskipun kita tidak populis, ya, harus berani menyampaikan haji tidak bisa angkanya hanya 35 juta. Ke depan harus kita sosialisasi, biaya haji harus naik, mau tidak mau harus naik. Kalau enggak, kita dihajar. Keputusan kita akan menyerahkan uang ini 1,5 triliun ini saja, nanti mungkin DPR akan menjadi hujatan, BPKH akan menjadi hujatan umat yang punya uang. Umat yang punya uang ini akan menghujat kami. Ini kami ini siap-siap jadi bemper ini. Komisi 8. Itu Bapak Ibu yang kami hormati. Saya kira nanti akan dilanjutkan dengan teman kami di Komisi 8 oleh fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.